Apakah semua orang di dunia ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi kaya atau top 1%? Oke. Apakah semua orang punya kesempatan untuk menjadi kaya? Oke, ini disclaimer ya opini gue. Mungkin gue selipin satu dulu ya. Kalau lu tanya gue, kok menurut lu semua orang itu harus kaya gak? Kalau bisa dan ideal menurut gue harus. Kenapa? Karena kaya itu bukan ngomongin masalah keserakahan duniawi, tapi yang namanya setiap orang berkecukupan, pasti bisa jadi berkat buat orang sekitarnya. Either dia pelit banget atau enggak, terserah lah ya. Tapi biasanya kalau orang punya sesuatu, dia pasti bisa share. Otomatis ekonomi semua tuh berputar lah. Gitu ya, ngebantu keluarga semua pasti bisa. Tapi kalau ditanya apakah setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi kaya, menurut gue depend ukuran kekayaannya dulu. Contoh, misalnya si A itu family-nya misalnya amit-amit gitu ya, si A itu keluarganya gagal mengelola ekonomi. Sehingga ketika dia lahir sekarang dia punya tanggung jawab membantu hutang orang tuanya. Iya. Udah gitu dia dari kecil misalnya sekolah juga patungan sama orang tuh cari uang. Lu mau ngomongin ukuran kekayaan dia gimana? Dia itu disebut kaya jika apa? Jika punya 1 triliun? Nggak mungkin. Mulainya gimana? Mulainya harus minus, apa? Iya. Dari minus. Harus apa? Dapat uang, bayarin family dulu uang, bayarin family dulu uang, bayarin family. Sampai udah selesai, mungkin uang, bantu family, uang, bantu family. Baru sampai certain point kebutuhan cukup, uangnya jadi menambah kekayaan dia. Pribadi. Apakah kita bisa bilang nih orang nggak punya kesempatan buat kaya? Punya. Tapi kayanya di versi dia itu berapa? Mungkin dari punya uang utang 500 juta sampai dia nanti punya 100 juta. Buat dia, itu udah gila banget. Kayak dari bawah gunung sampai atas gunung. Dari yang punya tanggung jawab kayak gitu sampai akhirnya punya uang buat sendiri sampai punya berlebih buat sendiri biarpun 100 juta. Tapi mungkin buat dia itu udah gila, biarpun di mata lo orang gue miskin banget nih, tapi buat gue kaya. Kenapa? Gila lu, titik start gue di mana? Kebayang ya? Oh, iya. Yang B, orang tuanya oke lah bisa kuliahin lu segala macam, lu lulus, papa mama lu bilang udah yang penting pikirin diri lu aja, nggak usah pikirin gue, gitu kan? Terus nikah lu puji Tuhan dibantu, mau beli rumah dibantu. Kayaknya beda lagi. Kalau yang kedua punya 100 juta doang, geblek. Lu udah tanggung jawab nggak ada, udah cuma buat diri lu doang, bapak mama lu nggak butuh bantuan lu. Indian lu sangat sedikit bertambah kekayaannya, geblek. Lompatannya dikit ya? Lompatannya kecil. Maka kalau kekayaan yang kedua, ya kita bisa set misalnya lu harus punya miliar lah, baru kaya. Ngerti nggak lu? Iya. Nah, ini tuh beda-beda. Makanya di sosial media itu membunuh sekali. Semua orang itu lihat patokan A misalnya, A bisa kaya. Iya, tapi A tuh tidak mungkin benar-benar ngepaparin backgroundnya step by step. Startnya di mana? Startnya di mana nggak tahu, titik leverage-nya di mana nggak tahu. Lu tuh nggak tahu apa-apa, yang lu lihat cuman tip of iceberg-nya dia. Lu pulang lihat diri lu ngerasa gagal, geblek menurut gue. Ngerti gak? Lu boleh ngerasa diri lu geblek dan pengen berkembang jika setelah bertahun-tahun lu berusaha maksimal ya, earnings naikin atau banyakin, manage lifestyle, after that lu masih nggak kaya-kaya juga, despite kondisi lu boleh cross check apa yang terjadi ya. Jangan-jangan gue setiap kali ada uang lebih, gue pakai misalnya, sorry to say ini nggak offense, traveling, habis. Kan ada orang yang tiap tahun kekayaannya riset, kekumpul 50 juta, pakai tahun depan kumpulin lagi, hidup cuma sekali, balik lagi, prinsip orang beda-beda. Looping gitu ya? Iya, maka kalau bilang setiap orang punya kesempatan untuk kaya nggak? Setiap orang bisa bertambah kaya, karena bertambah kaya itu cuman masalah tahun ini lu punya 1 juta, tahun depan lu punya 2 juta. Itu lu udah bertambah kaya. Kecuali lu pakai rumus orang investasi ya. Ada yang namanya high net worth individual, HNWI, itu punya kalau nggak salah $1 juta, 15 miliar. Nah, kalau lu punya 15 miliar baru lu kaya. Pakai ukuran manajer investasi. Nah, ukurannya ini beda-beda. Gitu. Ya, paham. Kadang nih ya nggak, di sosial media zaman sekarang nih, jujur, orang yang sekarang jual cerita mereka sedih, mereka susah, itu mau anak orang kaya, hidupnya bisa lebih susah dari anak orang susah kalau di sosial media. Gue yang hidupnya beneran susah nih, ngelihat anak orang kaya pura-pura susah, gue jiper. Gue sampai nggak berani cerita gue susah, gue sampai bisa berasa, gue biasa aja ya, ternyata itu anak konglomerat lebih susah dari gue. Jiper gue. Cerita di sosial media tuh gila banget. Sampai kayak, aduh gue dulu susah makan segala macam, tapi punya garasi mobil, parkir mobil di rumah. Gue yang susah bener, jiper gue sampai, ayo udah gue kayak harus lebih bersyukur lah. aduh. Siapa tuh kok? Nggak tahu, ini nggak ada subjek. Maksud gue,
overall aja kan banyak cita-cita seperti itu. Oke. Ini kalau ada yang nyangkut-nyangkutin ke orang, lu salahin dia bukan gue ya. Gue nggak ada maksud ke siapapun. Siapa tahu. Ya lu, gue mah enggak. Oke kok, next ya kok. Kok lu setuju gak sih kalau uang itu akar dari kejahatan? Ini salah lu omelin pendeta lu. Oh. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya. Kalau uang akar dari kejahatan, ngapain Tuhan ciptain uang? Manusia menciptakan alat tukar, tapi kenapa diizinkan sampai ada kayak gini? Gitu loh. Punya uang banyak bisa jadi berkat lebih buat banyak orang. Malah gue lebih setuju semua manusia uangnya banyak. Biar bisa Setidaknya tidak ngutang sama orang. Bener juga, utang tuh perusak relasi ya. Tidak merugikan orang lain, udah itu saja satu. Gitu loh. Nah, tapi cinta akan uang itu baru akar dari segala kejahatan. Kenapa? Gini, nggak usah uang. Lu cinta sama, misalnya lu punya imaginary girlfriend lah sekarang, namanya Ayu. Lu cinta banget sama Ayu, sampai orang tua lu larang, lu lawan. Orang tua lu kasih nasihat, lu tengking dalam nama Yesus tuh orang tua lu. Ya kan? Terus semua hal lu langgar demi si Ayu ini. Yang salah Ayunya. Bukan, yang salah adalah cinta lu sama Ayu terlalu gila sampai lu ngorbanin semua hal buat Ayu. Sama, cinta akan uang sangat berbahaya karena lu akan mengorbankan Tuhan lu, orang tua lu, temen lu, partner lu, hidup lu, moralitas lu, etika lu buat uang. That's why itu yang gue bilang, orang makin kaya kok ada yang merasa makin kurang. Aneh. Orang makin kaya kok ada yang hidupnya makin stres, makin sibuk. Aneh. Karyawan makin banyak. Makin stres ya. Orang makin banyak uang, harusnya kehidupannya makin balance, makin tenang, makin cukup, makin happy, makin bisa memilih, makin bisa bersyukur. Kalau orang makin kaya tapi arahnya another way around, berarti something's wrong di sana. Itu yang harus diteliti. Gitu loh. Makanya gue bilang, buat teman-teman semua termasuk diri gue sendiri, gue bahkan pernah doa, Tuhan gue siap nggak jadi orang yang kaya-kaya banget. Kenapa? Karena untuk melanggar apa yang Tuhan mau dan melanggar ranah-ranah legalitas, itu pasti rezeki lu lebih sedikit daripada yang ilegal. Coba sekarang teman-teman gue tanya, gimana caranya 2 tahun lu jadi kaya banget? Yang legal. Lu pasti nggak kepikir. Begitu gue bilang, boleh yang ilegal. Wah, di otak lu banyak. Jual narkoba kok, judi kok. Bener nggak? Rampok kok, nipu kok. Ini kan cinta akan uang. Lu udah nggak peduli lagi, yang penting dapat uangnya. Semuanya dibuang, moralitas semuanya dibuang, yang penting dapat uang. Seberapa lu bisa mengorbankan semua hal untuk uang, lu pasti lebih kaya dari gua. Ngerti ya? Misalnya gue cuma bisa korbanin segini demi uang, lu bisa korbanin segini demi uang. Lu udah pasti lebih kaya dari gua. Makanya kalau menilai hidup cuma dari kaya-kayaan orang, yang paling kaya adalah orang yang paling bisa buang semuanya untuk uang. Definitely. Dan belum tentu paling happy. Ya, happy another place. Kalau lu ngomongin kaya, gue berani jamin. Lu suruh gue ngadu nih sama orang yang siap bayar segala hal, yang penting dapat uang, gue pasti kalah. Karena buat gue uang cuma alat yang akan gue pakai untuk meleverage hidup gue lebih bahagia. Gitu. I see. Oke, mantap. Kok, menurut lo ya, uang itu akan mengalir ke siapa sih kok? Apakah uang itu akan mengalir orang yang paling licik, paling pinter, paling baik, atau paling bekerja keras? Ini pertanyaan realistis menurut gue. Uang akan mengalir ke, pertama, orang yang di dalam momentumnya. Itu gimana tuh? Uang tuh berputar seiring dengan momentum. 2020 lu buka kelas keuangan, kaya lo saham. 2022 sekarang lu buka kelas kripto, rame. Ngerti ya? Ada momentum, ada momentum. Nah, maka uang akan sangat ramah dan datang ke orang yang ada di dalam momentumnya. Questionnya, gimana lu di dalam momentum? Berarti lo harus jadi orang yang apa? Knowledgeable dan growing. Supaya lo update terus, lo kebaca momentumnya ada di mana. 3, uang datang kemana? Orang yang berani apa? Eksekusi dan berani action untuk mengambil ruang di dalam momentum. Kebayang ya? Iya, kebayang ya? Kebayang. Gitu loh. Kayak contoh, kemarin offline, pandemi mati jadi online. Lu adalah orang yang ready, lu orang yang knowledgeable, lu ngerti nih gimana bikin bisnis online, waktu itu sekolah online, kelas online segala macam. Lu di dalam era momentumnya tuh 2 tahun pandemi, panen lu di situ. 2 tahun kemudian sekarang endemi, lu ada orang yang bisa ngelihat pergerakannya lagi. Udah gitu, lu punya knowledge-nya, lu punya capability-nya dan lu lihat peluangnya ada di offline lagi nih. Lu masuk ke dalam ruang momentumnya lagi karena shifting. Ya lu makan lagi dari situ. Momentum akan berpindah dari satu ke yang lain gitu loh. Contoh kalau sekarang
BTC. Ya kan lu ngapa-ngapain BTC naik lu untung. Kenapa? Lu di dalam momentumnya BTC. Gimana cara lu beli BTC? Knowledge-nya. Iya. Ngerti gak? Paham. Gitu loh. Keywordnya sih kapasitas lu ya untuk melihat momentum dan di dalam itu. Dan eksekusi untuk masuk ke dalam ruang momentumnya. Contoh, I see. lu dulu perusahaan startup funding gila-gilaan dapat duit ratusan miliar gampang di eranya. Sekarang susah nggak? Susah. Sekarang momentumnya berarti lagi di tempat lain, nggak di situ. Iya. Walaupun lu kerja keras mati-matian tapi nggak ada momentumnya di situ, ya nggak maksimal ya ya. Nggak maksimal. Sih. Oke, paham kok. Oke kok, next ya. Gue pengen nanya soal menurut lo apa sih yang uang itu nggak bisa beli dalam kehidupan kita? Oke. Apa yang uang nggak bisa beli dalam kehidupan? Mostly setiap hal yang kita mau atau kita butuh di leverage dengan uang. Tapi apa yang kita nggak bisa beli dari uang adalah, nah ini unik. Hal yang uang nggak bisa beli adalah hal yang udah lu korbankan untuk dapat uang. Bentar. Yang udah gue korbankan. Yang uang nggak bisa beli adalah hal yang lu korbankan untuk dapat uang. Oke, paham. Oke. Lu kerja gila-gilaan, nggak punya waktu berteman, nggak punya waktu sama keluarga, nggak punya waktu segala macam. Lu dapat uangnya, lu dapat nggak relasi lo sama keluarga? Enggak. Mungkin mereka tetap senang-senang aja sama lu, senyum-senyum kan lu transferin terus. Tapi relationnya kebangun nggak? Enggak. Karena relation butuh waktu. Waktunya udah lu bayar buat dapetin uang. Itu yang lu korbanin kemarin. 1, 2. Lu ambil uang. Misalnya promosiin sesuatu yang ilegal. Kayak kita mau di endorse banyak banget yang ilegal. Kalau gue cinta duit, kaya banget gue sekarang tuh. Kita nolakin brand banyak banget. Misalnya gue mau uangnya gitu ya. Ya gue ambil aja semua endorsement gue promote ke kalian. Yang gue dapat uangnya nggak? Dapat. Banyak nggak? Banyak. Yang hilang apa? Rasa percaya kalian. Kredibilitas, integritas gue sebagai orang yang punya prinsip geser semua. Gue bayar moralitas gue bayar prinsip hidup dan values gue. Bukan berarti orang yang bayar salah ya. Nggak. Untuk gue tidak mau mengorbankan sampai situ. Oke, paham. Oke. 3, apa? Misalnya, lu kejar uang, lu dapat uang banyak. Tadinya lu ngelihat istri lu seneng. Begitu lu kaya, lu ngelihat istri lu kurang, lu mau cewek lain. Pindah. Akhirnya yang lu bayar apa? Istri lu. Jadi simpel, apa yang uang nggak bisa beli? Nah itu, harga yang lu bayar buat dapet si uang itu yang nggak bisa lu beli lagi. Kalau kesehatan, segala macem. Respect itu susah sebenarnya. Respect itu 2 menurut gua secara realitas. Yang pertama, lu memang berintegritas, punya impact dan punya karakter. Orang respect organik. Yang kedua, beli respect. Itu bisa kok. Ya kenapa nggak bisa? Sekarang koruptor aja mukanya dongak. Lu pernah lihat koruptor nunduk nggak? Oh iya. Bener nggak? Lu kalau lihat sekarang anak muda influencer semua bilang apa? Contoh dia hebat banget, kaya banget, korupsi. Di mata orang tetap keren karena duitnya banyak. Makin gagah ya. Makin keren. Iya. Koruptor tergede di Indonesia besok ngajak lu makan, lu ngerasa terhormat apa malu? Terhormat. Kenapa realistisnya lu punya duit orang? Respect, biarpun respectnya nggak berdasar, cuma based on duit. Makanya gue bilang ada 2 jenis respect. Gitu. Saya duit itu representatif power ya gue. Iya, lu tanya orang panutannya. Kalau lu mau ngomong kayak, kalau bisa belajar harus dari orang yang lebih kaya dari kita, lebih kaya lagi. Ya lu akan lama-lama belajar bukan sama orang yang makin legal, lu akan belajar sama orang yang makin ilegal. Kenapa? Makin legit, Pak. Iya. Makin sabi tuh. Makin sabi. Oke kok, paham kok. Udah kok, itu aja untuk pertanyaan gue kali ini. Oke, so semoga pembahasan uang realitas ini bisa jadi berkat buat teman-teman. Kalau teman-teman terbantu, jangan lupa like, subscribe, dan follow. So, see you in the next video. Kalau orang mau cepat kaya, mereka harus kerja jadi software developer, IT, atau consultant. Bener gak? Ini mungkin tergantung tergantung juga di negara mana. Soalnya gitu ada datanya. Kesiapannya, ini mungkin based on data gitu ya. Iya. Tapi gue ada beberapa opsi yang lebih cepet bro. Apa tuh? Tunggu, terms cepetnya kita setting dulu kali ya. Iya, boleh. Cepetnya gimana? Ya mungkin udah tua, tiba-tiba kerja gede. jadi spesialis kenceng, atau apa nih? Cepet tuh apa? Kalau based on yang gue baca,